أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bertemu lagi kita pada kesempatan ini. Dan tajuknya masih juga dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya ialah, apakah mati itu? Apakah mati itu? Apa definisi mati atau takrif mati itu? Saban hari, setiap hari ditayangkan di pelupuk mata kita, entah itu melalui televisi, akhbar-akhbar atau koran-koran, majalah-majalah, radio, mati, si anu mati. Sebagian orang sangat takut dengan kematian. Memang takut, menyebut istilah mati itu saja pun orang sudah takut. Berita yang paling tidak menggembirakan, tidak menyenangkan banyak orang, yaitu berita tentang mati, kabar tentang mati. Seorang teman malah selalu mengingatkan kita, sudah, jangan asik bercakap pasal mati lah, jangan ngomong soal mati katanya. Takut. Jangan cakaplah soal mati-mati itu. Takut. Memanglah takut. Ya. Siapa orang yang tidak takut? Seperti juga Anda, saya pun takut mati ini, takut. Kenapa tidak takut? Takut kita dengan mati. Karena mati berarti perpisahan kita dengan segala yang kita cintai. Matilah yang memisahkan antara ayah dengan anak-anaknya, ibu dengan keluarganya. Matilah yang menceraikan kasih antara suami dengan istrinya. Bahkan matilah yang mencabut segala kelezatan hidup, kesenangan hidup. Semua orang takut mati. Apabila kita terbayang pula orang yang mati itu dikubur sendiri, subhanallah, terasing ia dari keramaian di sebuah tempat yang memang boleh saya katakan hampir tidak ada orang yang datang untuk bermain-main. Ya, ziarah lah bahasa kitanya. Jarang. Setahun sekali mungkinlah. Terasing dalam kesunyian seperti itu, di lubang yang sempit, liang lahat yang sangat gelap, yang sangat pengap. Takut. Tapi kematian itu terus terjadi. Seiring dengan hidup, maka kematian pun datang. Dan jangan lupa, kematian demi kematian ini adalah kesinambungan dari sejarah masa lalu. Artinya orang-orang sebelum kita sudah mati. Diandaikan atau diperkirakan sejak dari Allah menciptakan bumi ini, dunia terkembang, bermulanya kehidupan,
Sejak dari mulai Allah menciptakan kehidupan manusia, katakanlah ini diperkirakan saja 3 miliar tahun atau 3 bilion tahun yang lalu, katakanlah. Selama masa itu, katakanlah, sudah ada 200 bilion manusia yang hidup di muka bumi Allah ini. Itu hanya andaian saja ya, perkiraan saya saja. Bukan angka tepat. Kalau ada 200 bilion saja, atau 200 miliar saja manusia yang pernah hidup di muka bumi, sekarang ini 2007, manusia yang hidup di muka bumi 6 bilion atau 6 miliar. Jadi pengalaman orang-orang yang sudah mati lebih banyak, lebih ramai. Kita hanya meneruskan pengalaman atau mengulangi pengalaman orang-orang dahulu. Banyaknya, ramainya kawan-kawan orang-orang sebelum kita yang telah mati. Kita saja yang sedang menunggu giliran ini. Mati, mati, mati. Si Anu mati, si Fulan mati. Ada yang disebabkan karena penyakit, ada yang minta maaf ya. Penyakit-penyakit sekarang ini pun macam-macam. HIV, AIDS, ya, HIV, AIDS. Subhanallah, ini bangkai-bangkai bergentayangan, mayat-mayat hidup yang hanya menunggu hari mau mati saja. Berapa banyak itu? Kabarnya ada berapa juta begitulah, juta-juta. Orang-orang yang sudah dipastikan karena penyakit ini penyakit yang tidak bisa atau tidak boleh disembuhkan, yaitu AIDS. Berapa banyak itu? Juta. Banyak sekali. Itu belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Kencing manis. Di Malaysia saja pengidap penyakit kencing manis ada 4 juta. Belum lagi di Indonesia, belum lagi di tempat-tempat lain. Itu penyakit yang mematikan. Darah tinggi, buah pinggang atau ginjal. Ramai kawan-kawan kita yang melalui proses sakit terlebih dulu. Lalu mereka pun mengakhirinya dengan kematian. Mati, mati, mati. Itu belum lagi yang kapal terbang atau pesawat jatuh, kereta api tergelincir dari relnya, kapal tenggelam. Itu belum lagi yang namanya lori masuk gaung, bus, accident, ya, kereta atau mobil terbalik, belum lagi itu motor, anak-anak muda yang berlomba, si rempit-rempit yang memenuhi jalan raya, berapa banyak yang sudah mati, mati. Belum lagi itu ketagihan atau kecanduan pada dada, narkoba, narkotik, heroin, dan lain-lain lah. Kecenderungan di antara sebagian besar barangkali saya katakan, atau sebagian di antara kita, terutama kaum laki-laki. Apa itu? Merokok. Bukan saja laki-laki, sekarang perempuan pun juga merokok. Padahal jelas-jelas Pertubuhan Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa rokok ini telah membunuh setiap tahunnya antara 3 hingga 4 juta manusia mati karena rokok. Ini cerita hari-hari. Setiap hari kita mendengar mati. Baik dalam damai, lebih-lebih lagi dalam peperangan. Itu belum lagi perlombaan senjata nuklir, penciptaan dan penemuan tenaga-tenaga atom, senjata-senjata kimia, senjata-senjata biologi yang mematikan. Konon kabarnya kalau sempatlah Israel ya membidikkan atau meletupkan loji nuklir dia, dunia ini semuanya habis terbakar, hangus, mati, dahsyat sekali. Karena mereka mempunyai simpanan nuklir yang besar. Wallahu alam bisawab. Mati. Apa itu mati itu ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah.
definisi mati atau ta'rif kematian itu, tidak ada seorang pun yang dapat menyebutnya secara tepat. Kalaupun ada, sekadar barangkali mati itu, kata mereka, adalah berpisahnya ruh dari jasad, bercerainya jiwa dengan raga. Nah, itu matilah itu. Kalau sudah ruh berpisah dengan jasad, kalau jiwa sudah berpisah dengan raga, matilah itu. Ada lagi yang mengatakan mati adalah berhentinya seluruh fungsi organ dan tubuh manusia. Artinya kalau jantung sudah tidak berdegup atau berdenyut lagi, ya, nadi dan urat-urat, darah dan sel-sel sudah tidak berfungsi, matilah itu. Itulah hanya sekadar yang dapat disebut sebagai satu definisi atau ta'rif tentang kematian. Allah menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang saya bacakan tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menahan jiwa seseorang ketika matinya, dan Allah juga yang menahan jiwa seseorang di dalam tidurnya. Kemudian ditahannya jiwa seseorang yang telah sampai kepada ajal kematiannya, dan dilepaskannya jiwa seseorang yang lain yang belum sampai kepada ajal hingga menunggu kepada ajal kematiannya. Jadi dalam ayat itu Allah menggambarkan secara jelas, orang yang mati itu ditahan jiwanya oleh Allah. Sama seperti orang yang sedang tidur juga ditahan jiwanya oleh Allah. Hanya bedanya, orang yang tidur, jiwanya itu kemudian dilepaskan lagi oleh Allah, sehingga ia dapat hidup, bangun dari tidurnya. Sedangkan orang yang mati terus ditahan dan tidak dikembalikan ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh seseorang yang telah ditahan jiwanya tadi. Maka itulah yang bernama mati. Di sini Allah memberitahu kepada kita bahwa manusia ini yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaan. Manusia terdiri daripada jasad kasar dan jasad halus. Jasad kasar disebut sebagai jasmani, dan jasad halus biasa disebut dengan rohani. Jasad kasar ini dijadikan oleh Allah daripada unsur ardi, tanah atau bumi. Ia meliputi darah, daging, tulang, sel-sel yang ada dalam diri manusia ini, yang berjuta-juta jumlahnya, yang berjuta-juta banyaknya. Inilah jasmani, ya, inilah jasmani. Rohani atau roh atau jiwa atau akal atau nafsu, namanya macam-macam sesuai dengan fungsi dan peranannya yang berbeda-beda. Ia disebut roh karena menghidupkan, menggerakkan. Kita dapat menggerakkan ini semua, mata melihat, telinga mendengar, ya, berjalan, berbicara dan lain-lain, karena ada roh. Roh di sini adalah jiwa atau nyawa. Karena adanya roh dalam diri saya, dalam diri manusia, maka hiduplah, dapat berfungsi dia. Roh peranannya karena dia menghidupkan, menggerakkan, ya, mengembangbiakkan. Itu roh. Kemudian disebut akal karena ilmu, karena penelitian, karena kajian, karena penyelidikan, karena rasa ingin tahu. Itu akalnya. Disebut juga dengan hati atau qalbu. Karena perasaannya, rasa senang, rasa susah, rasa bahagia, rasa sengsara, ya, itu karena ada rasa, hati atau kalbu. Disebut nafsu, dorongan, kehendak, kemauan, cita-cita.